Kok nggak naik sih? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita dapat bertemu Assalamualaikum kembali warahmatullahi wabarakatuh. pada mata kuliah digital marketing di sesi yang ke-11. Ya, sesi yang ke-11 ini Bapak akan ngebahas mengenai e-commerce. Ada yang pernah ngambil mata kuliah e-commerce ya? Belum ya? Masih semester 3. Ini tuh. Ada yang semester 5? 5. Kenapa baru ngambil sekarang? Digital marketing? Siapa dosen wali? Hah? Dosen walinya? Pak Ridho. Oh. Biasanya pas perwalian, dicek sama dosen wali. Jangan sampai ngambil mata kuliah yang udah diulang. Ya, kayak SIM. Bapak ngajar SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sekarang diganti sama e-business system. Bapak ngajar kewirausahaan 1. Sekarang diganti sama startup dan entrepreneurial. Kewirausahaan 2 diganti sama business model development. Nah, hati-hati jangan ngambil mata kuliah yang udah diambil. Ngulang. Terus gimana tuh itu? Ke Bapak? Hmm? Kalau kau udah terlanjur, udah mau UTE, udah UTS, udah mau UAS lagi. Ya, kenapa ini? Oke, hari ini extension, aduh, koneksinya. Topik pembahasan hari ini mengenai e-commerce, kita akan lebih memahami kira-kira fitur unik apa saja. Kalau di sini mah ini dengung dekat itu. Fitur unik apa aja yang ada di e-commerce. Ya, udah eranya pemasaran sekarang pakai e-commerce. Terus apa sih model bisnis? Ya, model bisnis dari e-commerce itu aja. Ya, lalu bagaimana e-commerce dapat merubah pemasaran? Ya, pemasaran yang dulunya tradisional, ya, pemasaran tradisional masih banyak nggak sekarang digunain? Masih. Contohnya apa? Hah? Contoh pemasaran tradisional. Contoh pemasaran tradisional. Apa? Coba. Oke, benar ya. Dalam bentuk spanduk poster. Ya. Sekarang lagi marak nggak pemasaran tradisional? Kalian kalau ke sini di jalan banyak nggak spanduk? Spanduk apa? Spanduk parpol. Ya, gitu. Menurut kalian efektif nggak sih? Gitu. Hmm? Kurang ya? Ini bingung Bapak karena direkam.
Nanti bingung upload videonya. Ya, spanduk PSI. Jumlah personil PSI dengan jumlah spanduknya jauh lebih banyak. Ya, mengerikan. Ya. Hati-hati dalam memilih, harus cari yang gagasan. Ya, yang benar-benar mindsetnya tuh ide gitu, harus pelajari. Bukan Bapak mengarahkan politik ya ini mah, cuma mengingat. Ya, masih usung nggak pemasaran tradisional gitu, ngerusak sepanjang jalan gitu, spanduk semua. Jadi tata kelola ya keindahan gitu. Udah mah semeraut, saya udah mah semeraut ditambah banyak spanduk di mana-mana. Ya, terus bagusnya gimana tuh untuk meningkatkan dari ke situ ya? Jangan ke politik dulu. Oke. Permasalahan apa yang harus diatasi ketika membangun kehadiran dari e-commerce? Oh, enggak next ya? Oke. Nih, kita lihat contoh kasus ketika adanya Grab masuk ke Indonesia. Dengan adanya Grab, ya, merusak industri taksi di Indonesia. Bayangin, dulu kalau kita pesen taksi, itu nunggu di pinggir jalan, kayak pesen angkot. Tapi bisa juga kita ini ya, by phone, gitu. Dengan adanya e-commerce, ya, kemajuan teknologi, nah, yang awalnya itu menjadi masalah teknologi itu oleh sebagian orang karena kita tuh tidak mau mengadopsi gitu bahwa adanya teknologi. Dulu bayangin waktu transisi adanya Gojek, Grab gitu. Banyak pihak yang menentang. Ya, di mana-mana demo itu adu jotos antara online sama yang offline. Ya, pada Gojek sama Opal gitu, rame-rame. Padahal itu tuh kita mengadopsi teknologi baru, tapi masyarakat kita masih belum terbiasa. Sehingga masih banyak tidak menerima gitu dengan adanya teknologi baru. Nah, di sisi lain belum adanya peraturan yang jelas. Melihat dari masalah Grab ini, nah solusinya itu harus ada aplikasi ya pengemudi dan kendaraan. Nah, dengan adanya teknologi kita harus membuat aplikasi. Dengan aplikasi menjadi kemudahan nggak bagi kita? Kebayang nggak dulu pesan makan tuh emang kita harus jalan nyari warung. Sekarang mau pesan makan tinggal ya GoFood, ShopeeFood gitu. Memudahkan ya perangkat lunak prediksi permintaan. Nih, mengilustrasikan penggunaan IT untuk menciptakan layanan baru ya.
banyak layanan baru, model bisnis baru dengan mengadopsi teknologi. Salah satunya e-commerce atau aplikasi-aplikasi bisnis lainnya. Ya, nih e-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web. Dimulai pada tahun 95, tumbuh secara eksponensial, ya, tumbuh secara besar, berkelanjutan, gitu. Nah, sosial, mobile, and lokal, nih, new e-commerce. Jadi menggabungkan jiwa sosial, kegiatan sehari-hari, tapi dibantu dengan adanya teknologi. Ya, perpindahan dari desktop ke handphone. Dulu kan kalau apa-apa tuh mindsetnya tuh di website gitu, www apa sih linknya. Sekarang sudah berpindah ke aplikasi mobile phone. Ya, hampir semua aplikasi yang ada websitenya pasti ada mobile phone-nya. Nah, kita lihat pertumbuhan e-commerce ya khususnya di Indonesia. Terus tumbuh, lihat. Mulai dari 2017 ya itu hanya 70 juta ya pengguna e-commerce dalam bentuk juta. 2017, 2018, 2019 terus naik. Prediksi 2024 189 juta. Ya. Nah, peluangnya bagi kita nih sebagai mahasiswa gitu harus menangkap potensi ke depan untuk berwirausaha menggunakan e-commerce. Ya. Ini ekonomi digital Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Wow, nih porsi ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2025, nilai transaksi ekonomi digital diproyeksikan mencapai 1.826 triliun. Ya. Luar biasa ekonomi digital, ya. Ekonomi sekarang tuh lagi ekonomi kreatif menuju ekonomi digital, ya. Kenapa sekarang ekonomi kreatif? Coba lihat menteri kita ekonomi kreatif Pak Sandiaga emang benar-benar mendorong gitu pariwisata, ya, kuliner, terus kerajinan tangan. Nah, itu yang dinamakan dengan ekonomi kreatif. Ya, ditingkatin dulu itunya. Pariwisata, ya, kuliner, ya, kerajinan tangan, ditingkatin ekonomi kreatifnya untuk menuju ekonomi digital. Nah, setelah ekonomi kreatif ditingkatkan, kita harus memaksimalkan pada digitalisasi pemasaran, ya, kemudahan akses informasi. Jadi apa yang sudah dibangun di ekonomi kreatif, ya, itu bakalan masuk ke ekonomi digital. Makanya ke depan itu ekonomi digital prioritas. Ya, ini lihat Malaysia 2019 itu hanya 11 US dollar, Singapura 12, Indonesia 40, bayangin. Negara Asia, ASEAN, ya, Asia Tenggara paling banyak transaksi ekonomi digital. BTW tahu nggak ekonomi digital? Apa aja? Hah? Shopee, ya. Shopee aplikasi penggunaan. Gitu. Produknya bisa ekonomi kreatif, UMKM dengan memaksimalkan aplikasi-aplikasi. Ini lihat. Ya,
10 ya, aplikasi pembelajaran yang paling banyak di-download. Ya. Nih, Shopee luar biasa ya. Bisa ke 1. Ini ada yang tahu nggak saya? Hah? Baru dengar Bapak dia. Ya, di Eropa mah ini apa? Vinted. Ya, di Amerika itu Amazon. Di Amerika Latin Shopee. Di Asia Shopee. Bayangin ini aplikasi paling banyak di-download. Ya. Ada yang jualan di Shopee nggak? Belum? Karena pakai dolar sekarang. Shopee paling dominan ya. Masuk Amazon, AliExpress, Alibaba, Lazada. Nih 5 e-commerce ya. Paling banyak digunakan di Asia. Ini di Malaysia Shopee. Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja. Luar biasa Shopee. Ya. Lazada, Tokopedia, Lazada. Lazada kedua ya. Kalau di Indonesia Tokopedia. Menurut kalian enak pakai mana? Shopee atau Tokopedia? Serius? Shopee? Di sini nggak ada seller sih, nggak ada yang jualan di Shopee, di Tokopedia. Ada yang jualan nggak? Ada di Shopee. Oh, Bapak mah jualan di Shopee, jualan di Tokopedia. Kalau Shopee mah satu aplikasi pembelian dan penjualan. Kalau kita jadi penjual, seller, kan itu sama ya pakai aplikasi dari satu aplikasi yang sama. Makanya menurut Bapak mah suka lemot, suka lama Shopee itu. Hah? Iya, lemot, lama. Karena di dalam satu aplikasi itu ada 2 fungsi yang berbeda. Gitu. Kalau di Tokopedia itu ada 2 aplikasi. Yang satu aplikasi seller itu benar-benar kita untuk upload produk, ya, edit deskripsi, benar-benar ini bikin pemasaran. Nah, aplikasi satu lagi buat pembelian. Jadi ada 2 produk. Kalau di Tokopedia mah, jadi kalau kita download di Play Store tuh harus download Shopee Tokopedia Seller. Karena itu fungsinya berbeda. Itu buat kita yang jualan. Beda kalau Shopee hanya satu aplikasi, 2 fungsi. Jadinya lemot gitu. Dan kalau Bapak sebagai penjual kayak pick up aja, itu lebih cepat Tokopedia. Kalau Bapak request pick up barang, nggak nyampe 10 menit, biasanya driver udah datang. Kalau Shopee agak lama, mencari driver dulu 10 menit. Driver datang setengah jam. Gitu. Makanya cobain atau jadi penjual. Gitu. Harus action biasain. Apalagi anak muda nih ke depannya. Ya, ada bonus demografi. Ya, 2045 tuh ya usia-usia dari 20 sampai 40 tuh dominan. Ya, berarti itu tuh Indonesia masa-masanya produktif. Masa-masanya emas. Karena di usia 20 sampai 40 tuh bonus demografi itu benar-benar
dominan warga Indonesia di usia segitu. Ya, bayangin kalau kita masih mindsetnya cari kerja. Oh, pesaingnya berapa banyak? Ya, dengan dominannya usia segitu. Hanya mindsetnya jadi entrepreneur. Nah, entrepreneur kan nggak bisa instan. Harus dibangun dari sekarang. Itu jiwanya, jiwa kalian. Pantang menyerah, fighter. Ngelihat peluang, ya, ngelihat peluang. Identifikasi opportunity. Mau identifikasi peluang apa aja. Gitu. Hal kreatif yang membedakan produk kita dengan produk pesaing. Nah, itu harus dibangun. Ya, apalagi 2045 kalian usia berapa ya? Hah? 40-an? 42. Tuh. Berarti kalian tuh kan ibaratkan bisa seniornya gitu buat menangkap peluang dengan bonusnya demografi. Bayangin kalau kalian dari sekarang mindsetnya pekerja di usia 42 gitu. Orang lain bisnis gitu. Ya, profit marketnya tinggi, penjualan tinggi, perputaran usaha cepat. Kita masih berangkat jam 7, pulang jam 5. Ada karyawan gitu, sedih gitu. Makanya berpikirnya harus sustainable, keberlanjutan. Ya, harus pintar nangkap peluang, usaha impor, jualan. Gitu. Banyak teman Bapak sampai sekarang ada yang bisnisnya cuma ngambil produk di Cina, terus dijual lagi. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang cuma jualan sebelah, ya. Tapi omsetnya luar biasa, mengerikan. Sehari misalnya omset 1 juta, tapi labanya bisa 400.000, 500.000 sehari. 10 hari 4 juta, 30 hari bisa 12 juta. Itu hanya jualan sebelah, di gang, di dalam rumah, di dapur sendiri. Ya, ghost kitchen gitu. Jadi kayak dapur berhantu. Kenapa dikatain gitu? Karena mereka tuh emang jualan di rumah, di dapur rumah. Gitu. Enggak sewa tempat. Sekarang kalau sewa tempat berapa harganya? Mahal nggak? Mahal. Terus banyak apa? Jatah-jatah preman. Banyak yang kedisiplin apa? Kebersihan. Gitu banyak gitu. Nah, sekarang mumpung di kantin jualan, dimalkan deal. Jualan tuh, kamu jualan Ira Jumat ya? Kami coba. Ya, maksimalkan jualan. Dimsum aja, tahun sekarang masih bisa lah. Ntar mah bikin sendiri, gitu. Melihat bahan bakunya apa aja, cari di internet banyak, gitu. Yang memang yang membuat kita susah tuh, karena mindset kita tuh mitigasi resiko, takut dalam kegagalan, era jualan gitu. Tapi mau jualannya udah banyak mah dah cuek, weh senang. Omongan orang lain mah dibeli, weh gitu. Udah sukses. Karena orang lain yang ngedeketin, ya, terus keren tuh sekarang pengen ikutan, pengen reseller, gitu. Dulunya ngatain, cuek, weh. Ya, ini platform e-commerce pilihan masyarakat Indonesia. Tahun 2022 ya, memang Shopee luar biasa. Tokopedia telat gitu. Karena ini tuh pionir yang pertama Shopee gitu.
Tahun berikutnya baru Tokopedia. Ya, tapi kalau ini orang Indonesia, kalau Shopee Cina ya, Bukalapak, Alfamart ya, Alfagip, Blibli, Indomaret, JDID. Nah, kita masuk. Mengapa e-commerce berkembang pesat? Itu teknologi internet dan e-commerce jauh lebih banyak dan kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya. Nih, yang membedakan e-commerce ya dengan pemasaran lainnya, ada nilai unik dari 7 poin ini nih. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ubiquity, ketersediaan di mana-mana. Ya, pasar tradisional, ya, marketplace, tempat fisik, ya. Kan kita harus berkunjung ya untuk bertransaksi. Bayangin efisien nggak kalau kita datang ke toko offline, ngabisin bensin berapa, ngabisin waktu berapa lama, terus capek di jalan, perlu makan siang, gitu. E-potnya dikeluarkan banyak nggak? Banyak. Bayangin kalau kita belanja di kamar, di tengah malam bisa sambil tiduran. Tengah malam ke toko offline, badan tadi begal. Serem ya. Nah, e-commerce tersedia di mana-mana, setiap saat memungkinkan untuk berbelanja dari handphone ya. Nah, mengurangi biaya transportasi ini nilai lebihnya ya. Setiap saat serta mengurangi biaya transportasi. Nah, terus jangkauannya global, lintas budaya, lintas negara ya. Lintas kota, meskipun yang dijualnya di luar kota. Bayangin kalau yang offline di luar kota, kita habis ongkos berapa? Ya, dengan adanya global reach, ya, lintas budaya, lintas negara, lintas kota. Ini ada standar universal, standar teknis yang universal gitu, di mana-mana digunakan oleh e-commerce. Ya, adanya rekening penampungan. Kenapa? Apabila ada transaksi fiktif, ya kita belanja tapi produknya nggak dikirim atau dikirim produk tidak sesuai dengan harapan. Nah, makanya fungsinya rekening penampungan itu untuk memfilter apabila ada transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, nah bisnis ya kaya akan manfaat karena dengan adanya e-commerce ya itu dengan adanya fitur tambahan audio, video ya kan kalau ke toko offline mah kita hanya bisa lihat produknya pegang gitu. Tidak ada visual audio. Ya, dengan adanya e-commerce itu adanya kelebihan fitur ya, dengan adanya teks, audio, ya, teks informasi mengenai deskripsi dari produk. Ya. Lalu adanya interaktif ya, komunikasi. Kalian suka ngechat dulu nggak sebelum belanja atau langsung check out aja? Lihat review bagus ya. Nah, dengan melihat review biasanya meyakinkan untuk membeli. Gimana tuh kalau yang baru jualan belum ada review? Nggak dibeli. Itu dari sisi konsumen. Kalau di sisi penjual,
Oke, bagus. Ya, cobain dulu buat orang-orang sekitar. Ya, mahasiswa Bapak aja ya, yang si Suci ya, yang terkenal, Witsi ya, produknya, ya, bisa 40 juta sebulan. Emang awalannya mah ke saudara dulu. Jadi dia teh kalau ada saudara yang belinya lewat Shopee. Terus dia teh kan kerja di pabrik sebelumnya ya, sebelum ngebangun usaha. Nah, semua yang kerja di pabrik tuh check-outnya di Shopee, coklatnya di Shopee. Gitu. Jadi emang teman-teman sekitar dulu ya kita rangkul buat check out di Tokopedia kita. Nah, makanya bangun jaringan tuh yang baik gitu. Kita tuh harus nih sama mahasiswa gitu berteman gitu. Nge-branding kita tuh emang baik gitu. Enggak asal gitu. Makanya ntar teman kita yang ngebantu gitu. Dan Bapak juga sama pas pertama ngebangun bisnis online ya. Tiap ada customer, kadang karena Bapak jualan ayam organik ya. Nah, customer Bapak tuh Chinese kebanyakan. Dan harganya mahal, filet dada aja 110.000. Karena harganya mahal, Chinese ya. Kadang kan kebanyakan lewat WA. Nah, kan nggak enak. Mereka tuh yang punya toko CCTV, yang punya restoran. Masa Bapak nyuruh mereka? Ya, mereka orang kaya semua. Caranya dengan bikin akun saudara kita. Gitu. Akunnya saudara kita, adik Bapak, kakak Bapak, misalnya saudara Bapak. Jadi, tiap yang beli Chinese itu ya, ke Bapak, alamatnya alamat mereka. Gitu, dikirim tujuannya. Cuman pakai akun saudara Bapak. Gitu. Itu lumayan bisa di branding, bisa beli satu, Bapak cekotnya 10. Jadi trik recordnya bagus. Nah, semakin bagus ya, nanti mah udah banyak mah bisa dilepas, nggak usah gigituan lagi. Ya udah 300 penjualan misalnya minimal lah. Udah brandingnya udah bagus. Tapi emang kalau kita mau ngebangun, bener-bener ada tips and triknya dulu. Gitu, buat ngebangun brand kita ya di market biar kelihatan tadi. Karena yang beli itu emang bener ngelihat dulu reviewnya. Dia kadang nggak mau beli kalau belum ada review. Ya, wah belum ada yang review kan sedikit. Tapi kita mindsetnya jangan sebagai konsumen terus. Ya, mindsetnya ganti. Jangan hanya yang membeli produk. Tapi kita mindsetnya jadi penjual, jadi seller. Gitu. Mindset pembeli mah capek, boros, terus gue jajan. Kenapa ketawa? Boros ya. Jajan wae ya. Tapi emang karena kecanggihan teknologi, kemudahan informasi, kecepatan berbelanja, jadi kita teh lihat handphone tehnya. Apalagi sekarang ada tanggal 11, 22, 33, 44, 55. Bentar lagi 12, mana akhir tahun? Yakin ya, tanggal 12, diskonnya tuh sampai akhir tahun. Ya. Ya. Pusing nggak lihat itu? Ini murah, itu murah. Segala dibelanja. Gitu. Tapi bener ya, cewek mah gercep banget belanjanya. Ya, dikit-dikit. Kalau yang udah kerja mah ya, dikirimnya ke kantor. Jadi nggak ketahuan sama suaminya. Pas pulang-pulang bawa laundryan banyak, ternyata belanja. Curhat itu mah bapak. Jadi kalau ke rumah teh pura-pura laundryan. Nah, laundryan itu dibungkusan. Ada yang udah dibungkusan tapi masih dikeresekin. Gitu. Jadi bener, bapak.
ngelihat ibu-ibu di kantor gitu. Dikit-dikit ke satpam, dikit-dikit ke satpam. Terus gitu teh. Sampai beli pampers, beli semua. Online semua. Susu formula, semuanya online. Gitu. Pas pulang, datang 1 tas, pulang 2 tas. Gitu. Ini bakat-bakat ini ya. Belanja yang kuat. Nih, kembali ke poin nomor 5 ya. Adanya interaksi 2 arah. Memudahkan kita untuk berbelanja karena fast respon gitu. Kalau kita menanyakan sesuatu, langsung dijawab. Makanya banyak lowongan kerja admin marketplace. Ya. Lalu kepadatan informasi. Nah, dengan adanya marketplace, harga itu lebih transparan. Bayangin kalau ke toko offline, mau nanyain harga teh asal malu udah nggak akan beli gitu. Harganya tidak sesuai harapan gitu. Tapi kalau di toko online, di marketplace, cek harga. Oh, hari ini segini. Tunggu 12 turun langsung. Check out. Gitu. Apalagi akhir tahun mah bener. Harga tuh bener-bener karena mereka tuh target penjualan. Ya, ngelihat dari bulan ke-1 sampai bulan 11 misalnya. Kalau akhir tahun turun, itu tuh jadi topik pembahasan di tahun depan gitu. Kalau penjualan turun. Jadi benar-benar makanya akhir tahun tuh benar-benar semua yang pekerjaan orientasinya target ya. Kayak dunia perbankan kan orientasinya target ya. Laba, profit gitu. Pengeluaran pinjaman berapa banyak. Ya, install mobile banking berapa banyak. Gitu. Pembuatan rekening baru berapa banyak. Nah, itu benar-benar ditarget. Ayo, simpanan yang masuk berapa banyak. Orang perbankan mah akhir tahun gini ya, bisa tiap hari itu pulang jam 10, jam 11. Orientasinya pada profit. Tuh, profit itu. Kamu jualan di Shopee? Fadil, gimana itu? Biasa cewek mah. Ya, belanja wae. Nggak ada ini yang jualan di Shopee. Maisan nggak ada yang jualan di Shopee, di Tokopedia. Padahal mudah caranya. Oh, kalian mah Bapak tahu. Kalian jualannya di Pasin. Keren. Ya, jualan di kantin di Pasin. Oke, harga yang lebih transparan ya. Nih, yang terakhir ada personalisasi. Ya. Jadi teknologi e-commerce mengirimkan personalisasi, pedagang dapat menargetkan marketing ya. Itu ke orang-orang tertentu ya, menyesuaikan. Jadi kan ada fitur yang kita tuh bisa ngeiklan ya dengan target usia misalnya. Atau kita banyak ngeklik produk-produk bayi. Jadi ada segmentasi khusus. Ya, ini 7 fitur yang memudahkan untuk customer membeli di e-commerce. Ya, daripada yang offline. Nih, konsep utamanya internet mengurangi asimetri, ketimpaan informasi ya. Kenapa sih ketimpaan informasi?
Tadi ya dari harganya kalau yang offline mah nggak jelas harganya, bisa beda-beda. Kalau yang online mah jelas ya. Pertimbangan informasi membantu menentukan daya tawar relatif. Terus cost ya, biaya pencarian transaksi cost itu lebih rendah. Ini disintermediation ya. Ini lihat nih. Ada beberapa kasus ya. Contoh supply chain management. Bagaimana produk kita nyampe ke customer. Ya. Nih. Dari manufaktur ya, dari pabrik ke distributor, ke retail, ke customer. Berarti harganya lebih besar. Ini contoh penjualan ini ya, sweater. Sweater dari pabrik ke distributor, dari distributor ke retail, retail ke customer. Berarti ada 3 tahapan. Terus kalau dari pabrik ke retail, langsung ke customer, lumayan. Menghilangkan cost distributor. Jadi segini. Bayangin kalau dari pabrik langsung ke customer. Biayanya, kayaknya beli itu misalnya. Beli produk tuh dari pabriknya langsung. Kan banyak sekarang mah link-link Shopee. Tapi emang yang jualnya tuh akun resminya. Ya, terverifikasi. Centang biru. Nah, jadi lebih murah karena memotong distributor, memotong retail. Nah, jualan dimsum dari pabrik ke distributor, langsung diambil ke Padil, ke customer. Harganya mahal tuh, murah. Elah bantu. Ada lah banyak. Serius. 2.000. Ini 10.000. 20%. Nah, yang bagus mah ya, usaha kuliner tuh, sahabatnya, minimal 100% bagus mah. Modal 5.000 berarti dijual 10.000. Gitu. Bapak pengen usaha minuman mah. Habanya gede banget. Ya, minuman sok. Dulu zaman Thai tea, terus coklat. Tuh kosnya misalnya coklatnya Bapak di YouTube ngelihat kosnya hanya 300.000, tapi penjualan bisa 1 juta. Emang minuman ini banget. Ada nggak yang usaha minuman? Ya, apa? Oh, di sini. Kosnya berapa? Tinggi. Harga jualnya berapa? Tapi kan beli serbuk. Ya, beli serbuk, Thai tea. Ya, apa aja? Thai tea, green tea. Startupnya sama siapa? Itu tapi nanti sama Bapak di minggu depan daftarin sertifikat halal di lab. Tadi Bu Tami ke Bapak. Jadi ada baru cek. Oh, nggak masuk kali ya. Oh, besok Bu Tami jadwalnya jam 7 hari Rabu dan jam 7 hari Kamis. Barusan ada. Sebelum habis ngajar ke Bapak. Namanya minggu depan jadi pelatihan halal. Mahasiswa Bu Tami. Bapak yang ngajar. Gitu. Kenapa? Mau ke Bu Tami? Kelompok 15 orang. Kebanyakan. Harus beda-beda produk harusnya. Satu produk
Udah beda-beda produk. Terus dibagi, kan jualan itu dari jam 9 sampai jam 7 malam. Terusnya 15 dibagi 3 misalnya. Per 4 jam. Gitu. Kan gitu. Dulu mah diskusi mah jeung Bapak. Hari ini satu satu produk dari pagi sampai malam. Enggak. Tapi nah nanti lain. Tapi kalian punya produk tak? Punya ide produk tak? Iya, ada ditanya ada ide produk lain, sedang mencari. Harusnya punya ide, Pak. Pengen usaha ini. Ya, besok sampein ke Bapak. Jualan. Aing ngeluh tadi cuma minuman doang satu. Aing suruh ya. Ini bingung belum ada. Oh, kalau ada produk lainnya so ntar mangin ke depan sama Bapak ya kelas bertani Bapak yang masuk. Satu mahasiswa satu produk untuk bikin sertifikat halal. Itu Bapak yang ngajarnya di lab. Gitu. Ya, makanya harus ada yang satu produk satu orang. Ya, ini contoh pengurangan biaya. Kalau kita benar belinya ke pabrik. Nih, pertumbuhan e-commerce, perkembangan yang masih akan terus berlangsung. Pertumbuhan konsumen online meningkat. Ya, tapi serem sekarang tuh anak kecil kan main handphonenya luar biasa. Malah udah bisa ngerti anak usia 4 tahun. Terus chat-chatan. Populasi internet meningkat dengan penggunaan rumah tangga yang memiliki akses broadband. Penggunaan melalui media seluler, smartphone untuk terhubung ke internet masih akan terus berkembang. Berbagai fitur dalam internet dan e-commerce cenderung pada layanan berbasis lokasi ya. Karena memudahkan peningkatan kolaborasi bisnis dengan model bisnis to bisnis dalam e-commerce. Ya, bisnis to bisnis tahu nggak apa? Melibat bisnis to bisnis, melibatkan penjual produk dan layanan antar perusahaan. Ya, berarti kan Shopee sama JNE itu bisnis to bisnis karena ada bisnis jasa pengiriman selain dari si Shopee-nya tadi. Ya, bisnis to customer melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran. Ini mah langsung ya. Customer to customer melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Mobile commerce, penggunaan perangkat nirkabel untuk memberikan produk. Ini contoh. Halo Bu, lagi ngajar. Halo? Oke. Ya. Ada.
Kan ya? Alfinia nggak ada. Fajar, Dian, Fitria, Aska, Rahmatika, Ajrifina, Irman, Muhammad Christian. Siapa? Mana nggak ada? Agripina, apa ini? Ada Agripina? Dijum Agripina. Oh ini Agripina teh kira dijum. Irman, Muhammad Christian, Wanda, Nadia, Fahmi, Iya, Risma, Risma, Muhammad Wisnu Fajar, Patrick, Abrar. Hah? Kerja, Fadhil, Ijon, hijaunya Fadhil. Gak tahu, Agiska, Fadli, Ijon, Anas, Akhir. Anas Akhir, tengok atau kasihan. Mirza, Mirza hadir. Andika, Apel, Hadir, Hadir Pak. Bapak. Bapak Mirza hadir. Nindya hadir Bapak. Nah, hadir, Pak. Nah, Andika. hadir. Nah, adik itu Hadir. ada suara ada yang bikinnya. Lira, Alvin, Hadir Pak, Kevin, hadir Pak. Alvin hadir. Kevin, Oke. Salma, Kalista, Endah, Hadir Pak. Sela, Indriani, Muhammad Revansah, Hadir Pak. Indriani hadir. Muhammad Revansah, Putri Umaira, Cinta Dwi, Cinta, namanya bagus.
Cinta Nabilatun. Revi. Revi hadir, Pak. Revi nggak ada. Hadir, Pak. Di Zoom. Rifan. Revi hadir, Pak. Revi. Rifan. Triwidya. Hadir, Pak. Andina. Triwidya. Wantina. Wati. Anda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Manda hadir. Manda. Nggak ada Manda. Hadir. Hadir, Pak. Sahdan. Gaji. Adam. Vanessa. Lutfi. Rafael. Iva. Hadir, Pak. Ayang. Karena Ayang. Yoga. Muhammad Reditya. Tadi ya. Veronica. Anissa. Gina. Siti. Hadir, Pak. Rifa. Nur Ajijah. Cinta. Yang belum diabsen nggak? Ada yang belum diabsen nggak di Zoom? Ada ya, suara. Udah ya. Sesi yang ke-11 Bapak akhiri. Sehat-sehat buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kasih, Pak. Udah ya. Ini.